Dosdeker anti mager. Halo semua, perkenalkan aku Wahyu Akbar Dewanta, biasa dipanggil Akbar. Bagi kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang masih manggil aku Wahyu, nama aku Akbar ya kak. Terima kasih. Kemudian satu kalimat yang menggambarkan aku adalah pantang menyerah. Aku asalnya dari Yogyakarta, aku lahir di sini dan aku juga tinggalnya di sini. Aku asli sini, warga lokal. Oke. Aku di sini akan menjelaskan tentang 8 bidang kependidikan pada manajemen kependidikan. Nah, itu yang pertama ada manajemen kurikulum, yaitu konsepnya adalah seperangkat rencana dan pengaturan bagaimana mereka tuh bisa mengatur dari isi dan tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut secara aktif. Nah, pengertiannya adalah manajemen kurikulum adalah upaya yang merencanakan dan mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan tetap terorganisir secara efektif. Penjelasannya itu tuh adalah manajemen kurikulum itu tuh nggak semata-mata bagaimana kita bisa mengatur dan mengenai isi dan tujuannya. Nah, kita tuh juga mengatur penyusunan silabus, kemudian program tahunan, program semester, jadwal pembelajaran. Nah, dari dari semua yang aku sebutkan tadi itu tuh juga berpengaruh terhadap peserta didik loh teman-teman. Nah, seperti itu. Itu yang penjelasan singkat yang saya dapat berikan pada manajemen kurikulum. Yang kedua, ada manajemen siswa atau peserta didik ya teman-teman. Nah, peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan yang harus dikelola dan dibina secara baik agar dapat menunjukkan tumbuh kembang yang baik juga. Pengertian yang dapat saya berikan adalah manajemen siswa adalah kegiatan untuk mengatur penerimaan, pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan terhadap peserta didik selama masih ada di sekolah. Penjelasannya adalah ruang lingkup dari peserta didik tersebut dan penempatannya di kelas, administrasi siswa, bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler hingga pengelolaan prestasi dan disiplin itu sangat berpengaruh. Makanya ada yang namanya manajemen siswa atau peserta didik. Yang ketiga ada manajemen tenaga kependidikan. Konsepnya itu tuh tenaga kependidikan meliputi dari guru dan staf lain itu tuh mendukung proses pembelajaran untuk peserta didik tersebut selama mengajar ya teman-teman. Nah, pengertian yang dapat saya berikan adalah manajemen tenaga kependidikan adalah serangkai kegiatan untuk merekrut, mengembangkan, dan menilai dan mempertahankan tenaga kependidikan agar tetap profesional dan bermotivasi tinggi untuk tetap mengajar para peserta didik. Nah, penjelasannya adalah yang saya dapat berikan termasuk pengadaan guru, penempatan sesuai kompetensi seperti diklat dan pelatihan pendidikan, supervisi pengembangan karir, serta sistem penghargaan dan kesejahteraan. Nah, yang nomor 4 itu adalah manajemen fasilitas sarana dan prasarana. Nah, konsep yang saya berikan adalah sarana dan prasarana ini adalah sebuah perangkat fisik yang mendukung proses pembelajaran dari peserta didik. Pengertiannya adalah manajemen fasilitas adalah upaya untuk mengadakan, mendistribusikan, merawat, dan memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan secara optimal. Makanya dibuat sistem seperti ini, manajemen fasilitas sarana dan prasarana. Penjelasan yang saya berikan adalah seperti ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, kantor, toilet, lapangan olahraga, serta peralatan penunjang seperti meja, kursi, papan tulis, dan teknologi pembelajaran. Itu tersebut adalah termasuk dari manajemen fasilitas sarana dan prasarana. Nomor 5 ada pembiayaan keuangan pendidikan. Konsep yang saya berikan adalah pembiayaan pendidikan adalah segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Seperti apa sih? Nah, pengertiannya adalah manajemen pendidikan adalah perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengandalian dana pendidikan agar penggunaan keuangan sekolah itu tuh dapat dilihat secara transparan dan efisien juga.
Penjelasan yang dapat saya berikan adalah seperti manajemen pembiayaan ini tuh meliputi penyusunan RABS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Nah, nggak cuma RABS, ada kayak pelaporan keuangan, audit, serta pencarian sumber dana dari pemerintah, orang tua, ataupun pihak ketiga. Nah, yang nomor 6 itu ada manajemen humas. Manajemen humas itu tuh memiliki konsep humas. Humas itu sendiri adalah kegiatan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan citra yang positif terhadap lembaga pendidikan. Pengertiannya itu tuh manajemen humas adalah perencanaan pelaksanaan aktivitas komunikasi antara sekolah dan orang tua. Orang tuanya ini tuh biasa disebut dengan pihak eksternal. Penjelasan yang dapat saya berikan adalah manajemen pendidikan ini tuh bertujuan untuk membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, serta menangani promosi sekolah seperti kegiatan, publikasi kegiatan, dan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan publik. Yang ketujuh, ada manajemen ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Konsep ketatalaksanaan mencakup aturan, prosedur, dan struktur organisasi lembaga pendidikan. Manajemen ketatalaksanaan adalah pengaturan administrasi, birokrasi, dan tata kerja agar operasional lembaga berjalan tertib dan efisien. Penjelasan yang dapat saya berikan adalah manajemen tata laksanaan lembaga pendidikan itu tuh mencakup dari struktur organisasi sekolah, pembagian staf guru dan staf, pembuatan SOP (Standard Operation Procedure), serta sistem pencatatan administrasi surat menyurat dalam sekolah, data kepegawaian sekolah, dan dokumen sekolah. Yang kedelapan, ada manajemen layanan khusus. Apa sih manajemen layanan khusus itu? Manajemen layanan khusus itu memiliki konsep layanan khusus adalah layanan tambahan di luar pembelajaran umum yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Pengertian yang dapat saya berikan itu tuh manajemen layanan khusus adalah upaya menyediakan layanan bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau kebutuhan layanan khusus seperti disabilitas. Penjelasannya, contoh layanannya adalah untuk anak kebutuhan khusus, disabilitas atau difabel, atau layanan gizi, kesehatan, transportasi, asrama, konseling yaitu BK, hingga program inklusi yang khusus. Oke, sekian dari saya. Saya Wahyu Akbar Rewanta, pamit undur diri. Terima kasih. Singkat saja, coba steker, tangan, sebelah kanan, sebelah kiri, tepuk tangan. 1, 2, 3. Kami dari Jawa Steker. Siap untuk PKKMB. Jawa Steker, anti mager.